Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya hormati dan banggakan, situasi sosial kita itu dapat kita katakan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita baru saja didera demonstrasi besar-besaran yang diikuti mahasiswa tidak hanya di Jakarta tapi di Bandung, kemudian di berbagai daerah seluruh termasuk di Makassar, saudara-saudara. Dan demonstrasi ini jangan dianggap hal yang sepele, karena isu-isu yang mereka sampaikan itu berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah, misalnya efisiensi. Efisiensi ini ternyata banyak merugikan masyarakat, terutama yang menjadi pegawai honorer di berbagai kementerian. Tetapi ketika kami bertemu dengan Ketua MPR RI, memang itu tidak pernah diketahui adanya di berbagai kementerian atau lembaga negara itu pegawai-pegawai honorer, karena tidak terlihat di dalam penggajian mereka. Rupanya berbagai program yang dilakukan pemerintah dan dianggarkan dalam bentuk yang besar itu, misalnya ATK katanya sampai miliaran gitu ya, puluhan miliar itu. Itu ternyata di situ disisipkan untuk gaji para pegawai honorer. Begitu juga kalau ada kegiatan FGD, focus group discussion, ada seminar, ada berbagai kegiatan disisipkan gaji mereka hingga bertahun-tahun mereka tetap bekerja di situ. Nah, dengan adanya efisiensi itu kemudian dipotong dan bahkan tidak boleh melakukan seminar ini, kegiatan di hotel dan sebagainya. Dan yang terkena dampaknya itu adalah pegawai-pegawai honorer, dan itu yang kemudian menjadi perbincangan yang ramai di publik. Teman-teman, itu masalah yang berkaitan dengan efisiensi, tapi kemudian disorot oleh mahasiswa dan mereka turun ke jalan karena menteri yang baru saja diganti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dia mengatakan bahwa itu bisa berdampak, efisiensi itu bisa berdampak UKT naiknya dan lain sebagainya, dan kemudian ini mendorong mahasiswa untuk berdemonstrasi besar-besaran gitu, karena terkait dengan kepentingan mereka. Teman-teman, di sela-sela demonstrasi itu kemudian juga kita lihat hubungan antara PDIP dengan pemerintahan ini sampai sekarang ini belum klop, dan kembali menjadi pemicu ketika Sekjen PDIP ditahan oleh KPK, dan mereka sudah merespon bahwa ini adalah kriminalisasi hukum ya. Jadi hukum itu dijadikan alat untuk menghabisi lawan politik. Kira-kira begitulah mereka ngomong. Tapi KPK mengatakan tidak. Tidak. Tapi orang tahu juga bahwa KPK ini yang membentuk itu adalah presiden. Maksudnya para orang-orang pimpinan KPK itu ya memang mereka dibentuk berdasarkan seleksi masih di masa Presiden Jokowi, hingga mereka mengatakan itu bisa saja dengan mudah mereka diintervensi oleh Presiden Jokowi berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP. Dan reaksi dari Ibu Megawati mengeluarkan instruksi yang meminta kepada kader-kader PDIP yang baru dilantik menjadi kepala daerah menunda untuk mengikuti retreat
di Akmil Magelang. Nah, itu kemudian menjadi perbincangan yang ramai sekali sekarang ini, dan menjadi persoalan ini sebenarnya antara Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri nggak ada masalah. Ada hubungan-hubungan khusus yang memang sudah banyak juga diketahui oleh masyarakat. Misalnya ketika Presiden Megawati menjadi presiden, dialah yang memerintahkan supaya menjemput Prabowo di Amman, Yordan, untuk kembali ke Indonesia. Dan kemudian dalam pemilihan presiden, Megawati menjadi calon presiden dan Prabowo menjadi calon wakil presiden, tapi keduanya kalah ya. Kalah. Jadi teman-teman semuanya, dan dalam perkembangan selama ini hubungan pribadi antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo sangat bagus. Tapi yang merusak hubungan itu adalah Jokowi. Jokowi ini adalah kader PDIP yang dari bukan siapa-siapa, dia dicalonkan oleh PDIP menjadi bupati di Surakarta ya, Surakarta Solo ya, selama 2 periode. Kemudian beliau dicalonkan lagi, didukung lagi menjadi calon gubernur DKI dan terpilih. Kemudian akhirnya PDIP dengan berbagai manuver yang dilakukan Jokowi, kemudian PDIP kembali mencalonkan Jokowi menjadi calon Presiden Republik Indonesia dan terpilih 2 periode. Nah, tetapi pada periode kedua mulai renggang.